Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat kesehatan. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan bagi kita dalam segala hal yang kita lakukan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, insya-Allah dalam khutbah Jumat yang singkat ini khatib akan membahas dua perkara. Yang pertama tentang corona, yang kedua tentang adanya momentum tahun baru, di mana khatib membahasnya dalam bingkai bagaimana membangun peradaban yang berbasis Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Artinya, kalian adalah umat yang paling baik yang Allah keluarkan untuk manusia seluruhnya. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita lupa, umat Islam adalah umat yang paling baik dibanding seluruh umat lainnya. Apakah di zaman sekarang ini kita masih baik di tengah berbagai macam ketertinggalan? Maka dengan penuh keyakinan kita mengatakan kita adalah umat yang paling baik dan masih yang paling baik. Tidak ada keraguan karena ini adalah firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebodoh-bodohnya umat Islam, tapi umat Islam itu masih mengenal mana laki-laki, mana perempuan, sehingga laki-laki menikah dengan perempuan. Coba lihat di negara barat, di negara yang tidak ada agama, sudah sangat banyak negara melegalkan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Sebodoh-bodohnya umat Islam tidak sampai seperti itu. Maka umat Islam adalah umat yang paling baik dan masih paling baik. Oh, Jepang hebat sekali, banyak teknologi.
Tapi coba lihat masyarakat Jepang, berapa orang yang bunuh diri ketika dia menghadapi permasalahan hidup. Satu saja contoh misalnya, di Jepang hingga saat ini masih membudaya. Setiap setahun sekali, ni mohon maaf saya ceritakan di mimbar khutbah yang mulia ini, tapi ini sebagai contoh saja. Setiap setahun sekali orang Jepang itu merayakan, mohon maaf, festival kentut. Diadakan perlombaan kentut. Khatib mengucapkannya saja malu. Jamaah tentu mendengarnya saja geli. Umat Islam malu dengan kentut. Ibadah umat Islam kalau keluar kentut batal wuduknya. Malu. Tapi di Jepang dibuat festival perlombaan kentut. Jadi jurinya menimbang siapa yang menang itu dengan 2 timbangan. Ini mohon maaf, yang pertama siapa kentutnya yang paling besar, yang kedua mana suara kentutnya yang paling lama. Ini diperlombakan. Maka sebodoh-bodohnya umat Islam tidak sampai seperti itu. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menekankan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian bersedih, jangan pernah kalian merasa hina. Kalian adalah umat yang paling tinggi selama kalian memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebodoh-bodohnya kita punya kitab Al-Quran yang kita ikuti oleh semua Islam, yang bisa kita hafal. Kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun mewujudkan umat yang terbaik di hadapan tidak hanya sesama umat Islam, tapi juga di hadapan umat-umat yang lain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika seluruh umat itu umat Islam yang terbaik, maka di kalangan umat Islam siapakah yang paling baik? Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ternyata di dalam umat yang terbaik itu, yang paling baiknya lagi adalah yang ada mempelajari Al-Quran dan ada mengajarkannya. Dan ini bukan untuk 1-2 orang, untuk seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW menyerukan semua kita tanpa terkecuali, apapun kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, Nabi mengarahkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi hadis ini karena sangat sering digunakan oleh orang yang mengajar mengaji, termasuk saya mengajar cara baca Al-Quran dengan baik dan benar, sering menggunakan hadis ini, sehingga hadis ini mengalami penyempitan makna, salah difahami makna secara sempit. Seolah-olah ketika dikatakan mempelajari Al-Quran adalah belajar cara baca saja. Seolah-olah ketika dikatakan mengajarkan Al-Quran adalah mengajar cara baca saja. Padahal makna mempelajari Al-Quran lebih jauh daripada itu. Tidak hanya belajar membacanya dengan baik dan benar, yang itu memang merupakan kewajiban kita sebagai Muslim, tapi juga mempelajari bahasa Al-Quran, mempelajari kandungan Al-Quran, di mana kandungan Al-Quran ini mencakup seluruh sisi kehidupan. Maka jika ingin peradaban kita tinggi, seluruh sisi kehidupan kita maju, maka Nabi Muhammad SAW mengajak kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebut saja misalnya ilmu matematika. Apakah ilmu matematika ini tidak ada di dalam Al-Quran?
Apakah ketika kita belajar matematika bukan kita mengkaji Al-Quran? Ternyata sumber ilmu matematika adalah Al-Quran. Ulama matematika paling hebat adalah ulama Islam. Misalnya, contohnya tambah-tambah ada tidak di dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua. Berapa lama? Allah mengatakan, "Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9." Ashabul Kahfi tidur di dalam gua tersebut selama 300 tahun. Wazdadu ditambah 9 tahun. Berapa dapatnya? Cari sendiri. Dapatnya 300 tahun tambah 9 tahun, dapatnya 309 tahun. Kenapa Allah tidak mengatakan 309 tahun langsung? Kenapa Allah mengatakan 300 tambah 9 tahun? Ini menunjukkan bahwasanya matematika, ilmu tambah menambah ada di dalam Al-Quran. Kalau kurang mengurang bagaimana? Dakwah Nabi Nuh alaihi salam, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran dengan gambaran alfu sanah. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, illa kurang khamsina ama, 50 tahun. Berapa dapatnya? 1000 tahun kurang 50 tahun. Cari sendiri. Dapatnya 950 tahun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tapi Allah mengungkapkannya dengan bahasa 1000 kurang 50 tahun. Maka kurang-kurang ada di dalam Al-Quran. Bagi-bagi kali-kali ilmu mawaris 1/3, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Itu bagi-bagi. Nanti kali-kali satu bagian laki-laki, ya, satu bagian perempuan dibanding 2 bagian laki-laki, itu kali-kali. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, siapa ahli matematika yang paling ahli hingga saat ini tidak tertandingi? Seorang Muslim, namanya Abu Ja'far Muhammad Al-Khawarizmi. Sampai sekarang tidak tertandingi. Seorang ulama Hanafi, Al-Khawarizmi Al-Hanafi. Beliau seorang pemimpin badan riset di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun. Nama badan risetnya adalah Baitul Hikmah, sebuah pusat kajian, di mana dalam pusat kajian ini beliau melakukan kajian-kajian. Apa yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi? Yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi adalah banyak sekali. Di bidang geografi beliau membuat 70 peta dunia. Beliau punya kitab namanya Suratul Ardi, bentuk dunia, gambar dunia. Kemudian yang paling heboh, yang paling monumental itu adalah kita sebutkan 2 saja. Beliau menemukan angka berbentuk angka. Jadi angka itu beliau yang temukan. Sebelumnya angka itu berbentuk huruf. Abjad, hawas, hutti, kalamun, sa'fas, kharashat, thakhadun, dadagu. Di balik huruf-huruf ini bernilai angka. A1, Ba2, Jim 3, Dal 4 dan seterusnya, Nun 50. Maka ini susah oleh Al-Khawarizmi. Maka beliau mengubah, ya. Beliau tulislah angka 1 dengan 1 sudut, ya. Beliau tarik ke atas, beliau tarik ke bawah, tercipta 1 sudut. Itu namanya angka 1. Beliau yang temukan, ada kitabnya. Angka 2 beliau tarik ke kanan, tarik ke kiri, tarik ke kanan lagi, seperti angka 2 kita sekarang. Terciptalah 2 sudut. Namanya, kalau 1 sudut tadi zawiyah wahidah, 2 sudut, ya, zawiyatan.
Angka 3 beliau tarik kanan kiri. Terciptalah angka 3 seperti yang kita kenal sekarang ini, walaupun sekarang sudah bulat, dulu runcing-runcing. Terciptalah 3 sudut, disebut salasah zawaya, 3 sudut. Angka 4 sudut, 5 sudut, begitulah seterusnya angka 9 sudut. Dan Al-Khwarizmi terkenal dengan menemukan angka 0, yaitu bulat angkanya. Kenapa angka 0? Karena bila zawaya tanpa ada sudut. Maka siapapun yang belajar matematika ada pahalanya mengalir kepada Al-Khwarizmi. Dan yang lebih heboh daripada itu adalah Al-Khwarizmi menemukan sistem matematika yang namanya algoritma. Sampai sekarang masih digunakan. Algoritma ini bahasa asing, nama lain daripada Al-Khwarizmi. Orang asing menyebutkan Al-Khwarizmi algoritma. Apa fungsi algoritma matematika ini? Tidak ada YouTube, tidak ada Google, tidak ada handphone cerdas, tidak ada internet, tidak ada komputer tanpa algoritma. Tanpa seorang Al-Khwarizmi tidak ada komputer. Bahkan anak muda yang suka selfie, berfoto-foto, itu ada HP menggunakan teknologi AI. Teknologi AI ini adalah kecerdasan buatan. Di mana HP yang menggunakan kamera AI ini, kamera ini bisa membaca objeknya. Kalau makanan dia tahu makanan, kalau pemandangan dia tahu pemandangan. Sehingga hasil foto menggunakan kamera AI ini sudah terlayout secara otomatis. Semakin banyak digunakan, semakin bagus hasil fotonya. Bahkan bisa mengecilkan pori-pori wajah dan seterusnya. Nah, dengan sistem apa bekerja kamera seperti ini yang dijual mahal-mahal seperti ini? Dengan sistem algoritma. Siapa algoritma? Ulama Muslim mengkaji Al-Quran. Jadi kita harapkan seluruh guru matematika itu bisa baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengajarkan matematika sekaligus mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sehingga betul-betul tercipta tokoh seperti Al-Khwarizmi. Nah, kita di hadapan kita ada tahun baru. Di bidang astronomi juga Al-Khwarizmi yang sangat luar biasa. Tahun baru, kalau umat Islam memiliki tahun baru Islam, di mana dalam teori budaya, budaya besar tidak akan mengikuti budaya yang kecil. Maka begitulah Nabi Muhammad SAW menghujamkan rasa berjiwa besar kepada seluruh umat Islam untuk tidak ikut-ikutan dengan orang lain. Nabi suruh potong kumis supaya jangan mirip dengan agama lain, dan seterusnya. Contoh yang paling umum misalnya puasa Ashura. Orang Yahudi berpuasa di tanggal 10. Kata Nabi, supaya beda dengan Yahudi, kita berpuasa di tanggal 9, tambah 1 hari lagi supaya beda. Kenapa ada semangat membedakan diri dengan orang lain? Karena umat yang besar adalah umat yang diikuti, bukan umat yang mengikuti. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yang kita harapkan pada tahun baru kali ini tidak ada seorang pun daripada masyarakat Abdiya yang ikut-ikutan merayakan tahun baru, terutama anak-anak muda yang pergi ke pantai dengan kawan-kawannya gara-gara tahun baru. Bukan salah pergi melihat pemandangan Allah yang indah, menikmati pemandangan Allah yang indah, tapi kalau niatnya merayakan tahun baru bersama kawan-kawan, inilah yang keliru. Karena umat Islam memiliki tahun baru sendiri, yaitu tahun baru Hijriah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tahun baru Hijriah ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga semangatnya agar umat Islam ini memiliki kebudayaan sendiri. Umat Islam yang buat kalender. Musyawarahlah Umar bin Khattab bersama Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi yang lain, ulama-ulama yang lain. Ada yang mengusulkan tahun di dalam Islam itu tahun lahirnya Nabi, tapi tidak diterima. Momentum wafatnya Nabi tidak diterima juga. Momentum Nabi diangkat jadi Nabi tidak diterima juga.
Yang diputuskan ketika itu singkat cerita adalah masa hijrahnya Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, agama menjadi sempurna, syariat menjadi sempurna, umat Islam dari lemah menjadi kuat. Maka kalender Islam itu adalah lambang kekuatan Islam, bahwasanya umat Islam dulu pernah lemah, pernah disiksa di Mekah 13 tahun, dihina, Nabi Muhammad dihina, dicaci maki, dituduh dengan tuduhan berbagai macam tuduhan, yang tuduhan itu dirapatkan oleh musyrikin Mekah. Tapi ketika umat Islam berada di Madinah, umat Islam menjadi umat yang kuat, umat yang mampu meruntuhkan kekaisaran Romawi dan Persia, yang berhasil menguasai 2/3 dunia selama 14 abad. Amerika baru lahir, Amerika baru berkuasa 1945. Baru beberapa puluh tahun, belum sampai 1 abad, umat Islam sudah berkuasa 14 abad. Maka jika kita tidak bisa terlepas saat ini dengan kalender Masehi, dan susah sekali kita untuk terlepas, maka mari kita menghidupkan kalender Hijriah. Misalnya hari ini hari Jumat, tanggal 24 Desember misalnya, maka kita harus tahu hari ini adalah tanggal 19 Jumadil Ula tahun 1443. Demikianlah kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada tempat kita bekerja, di kantor kita, di sekolah kita dan lain sebagainya, untuk tetap menghidupkan kalender yang Islami. Yang terakhir, sedang jemaah yang dirahmati Allah, tentang corona juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang khatib bacakan tadi, yang khatib ambil saja potongannya, ya. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fakannama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang saja, maka dosanya bagaikan membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sebaliknya, wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan nyawa seorang manusia, menjaga nyawa seorang manusia, fakannama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh manusia. Maka jika ada seorang dokter menyembuhkan seseorang yang terkena penyakit, maka hakikatnya dia mendapatkan pahala bagaikan dia menyembuhkan seluruh manusia yang ada di dunia. Maka besar sekali pahala seorang dokter. Maka tidak benar belajar di fakultas kedokteran bukan belajar agama, tidak benar. Belajar di fakultas kedokteran adalah belajar agama itu sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajak seluruh umatnya, tadawau ya ibadallah, berobatlah wahai seluruh hamba Allah. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dalam hadis sahih Bukhari juga Nabi Muhammad SAW bersabda, ma anzalallahu da illa anzalallahu syifa, tidak pernah Allah mengizinkan turun suatu penyakit kecuali Allah telah mempersiapkan obatnya. Semua penyakit ada obatnya, janji Nabi Muhammad SAW. Kenapa juga ada penyakit yang saat ini belum ada obatnya? Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya obatnya ini adalah alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Obat dari penyakit ini diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui bagi orang yang tidak mengetahui. Artinya bukan belum ada obat, tapi obatnya belum diketahui oleh manusia, tapi Allah sudah mengetahui obatnya. Maka seluruh penyakit pasti ada obatnya, cuma saja manusia belum tahu. Contoh misalnya Nabi Ayub alaihissalam sudah sakit 20 tahun, ternyata obatnya Allah suruh hentakkan kaki ke lantai, keluar air, Allah suruh minum, Allah suruh mandi dengan air tersebut, sembuh Nabi Ayub alaihissalam. Ada obatnya di tubuh Nabi Ayub sendiri, tapi karena Nabi Ayub belum tahu, maka penyakitnya belum sembuh. Maka seluruh penyakit seperti itu, apakah itu corona namanya, apakah itu penyakit-penyakit lain namanya, ada obatnya, tapi manusia belum tahu. Maka inilah tugas peradaban umat Islam. Umat Islam terdahulu sudah pernah menjalankan peran ini, peran mengobati manusia seluruhnya.
Siapakah orang yang pertama sekali yang menemukan benang untuk menjahit orang yang dioperasi? Ya. Nama beliau Abu Bakar Ar-Razi kalau enggak salah saya. Beliau menemukan benang jahit ini dari usus kucing. Dan beliau adalah ulama yang lahir ataupun hidup di akhir abad ketiga dan awal abad keempat. Beliaulah yang pertama sekali menemukan benang untuk menjahit ketika dioperasi. Bahkan ketika hidup Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah dioperasi dadanya oleh Jibril 4 kali selama hidup Nabi. Jibril belah, Jibril tutup lagi, Nabi Muhammad hidup lagi. Makanya benang operasi, pisau operasi pertama masih disimpan di museum yang ada di Paris, sebagaimana keterangan daripada seorang dokter dari Mesir, juga anggota Ikatan Ulama Internasional. Nama beliau Dr. Raghib As-Sirjani. Beliau ulama, beliau dokter, beliau ahli sejarah. Beliau lihat sendiri masih disimpan pisau operasi pertama yang digunakan oleh umat manusia, bahwasanya itu ditemukan oleh umat Islam. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka umat Islam terdahulu sudah pernah menjalankan perannya, bermanfaat bagi seluruh manusia, mengkaji Al-Quran, bermanfaat bagi seluruh manusia. Nah, begitulah seluruhnya bagaimana kita membangun peradaban berbasis Al-Quran. Maka seluruh profesi kita sudah ada di dalam Al-Quran. Tukang bangunan, sarjana teknik, membuat bangunan, ada ayatnya dalam Al-Quran. Bagaimana Zulkarnain membangun tembok yang sangat kuat, sangat tinggi, sangat tebal, Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk menembusnya. Itu menggunakan besi, menggunakan perak, ada keterangannya. Tukang jahit, seluruhnya ada. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, ya, bagaimana kita memulai untuk membangun peradaban berbasis Al-Quran ini? Alhamdulillah di Aceh Barat Daya, Bupati Aceh Barat Daya sudah mencanangkan Abdiya Kota Qurani, dan kita harapkan pencanangan ini bisa diteruskan dengan aplikasi-aplikasi yang berikutnya, follow up. Tapi ada satu cerita dari Majelis Pendidikan Wilayah Aceh, MPD Wilayah Aceh. Kami pernah mengikuti pelatihannya beberapa tahun yang lalu. Maka dibahas dalam pelatihan dilakukan oleh MPD ini, sebenarnya para ustaz-ustaz yang ada di Aceh, para tengku, para dosen-dosen yang faham tentang agama, sudah membuat semua ayat di seluruh ilmu pengetahuan. Fisika ada ayat-ayatnya, biologi ada ayat-ayatnya, matematika ada ayat-ayatnya, geografi banyak ayat-ayatnya. Sudah dibuat oleh orang-orang Aceh. Nah, setelah dibuat, dibagikanlah kepada para guru yang mengajar di sekolah-sekolah. Sudah pernah dilakukan usaha tersebut. Tapi apa yang terjadi? Guru biologi ketika dikasih ayat nggak bisa mengaji. Guru-guru ilmu pengetahuan umum, jangankan menjelaskan ayat tersebut, baca saja tidak bisa. Maka inilah kekurangan kita. Maka mari kita memulai, tidak ada ilmu agama, ilmu bukan agama, semua ilmu agama, seluruh sisi kehidupan itu ada ayatnya. Maka ayat-ayat tersebut kita kaji lagi dengan memulai dengan bagaimana cara semua orang kita ini bisa membaca Al-Quran, bisa mengkaji Al-Quran dari seluruh sisi kehidupan, termasuk di bidang kesehatan ini sangat penting. Alhamdulillah ada berbagai macam upaya dari pemerintah untuk membuat kita ini menjadi masyarakat yang sehat menghadapi virus corona dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah Quran ini betul-betul bisa kita baca. Jangan sampai nanti diberikan ayat tentang profesi kitanya yang tidak bisa baca, apalagi mengkaji isi kandungannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa hal yang khatib bisa sampaikan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Mari kita memasuki dua rukun khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشام وفي روهينيا وفي توليكرا وفي أيجر سنجيان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.